Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fadil. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan pengetahuan kuantitatif untuk latihan SNBT tahun 2026. Oke, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Mungkin saya akan bacakan dulu. 3 ekor sapi dapat menghabiskan rumput pada sebidang lahan dalam 20 hari, sedangkan 5 ekor kambing membutuhkan waktu 40 hari. Berapa hari rumput tersebut akan habis jika dimakan oleh 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing? Oke. Pertama kita harus tahu dulu 1 ekor sapinya itu berapa hari sih yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput ya pada sebidang lahan, gitu ya. Jadi kita akan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Mungkin kita akan lihat ya. 3 ekor sapi, ini variabel sapi ya. Ini variabel hari ya. 3 ekor sapi membutuhkan 20 hari gitu. Nah, pertanyaannya 1 ekor sapi berapa hari sih? Nah, ini ya yang perlu kita jawab pertama kali. Nah, dengan menggunakan logika bahwa semakin banyak sapi, maka hari yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Logis dong. Kenapa? Karena kalau misalkan banyak sapi nih, otomatis persediaan makanan juga akan semakin bukan persediaan makanan. Hari untuk menghabiskan makanan itu akan semakin sedikit karena banyak kan si sapinya. Nah, berarti semakin sedikit otomatis harinya akan semakin banyak. Berarti nanti ini X-nya pasti lebih besar dari 20. Nah, maka ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Dengan rumus yang ini, yang sapi dibandingkan dengan yang sapi, tapi yang harinya kita balik ya. Bukan 20 per X, tapi X per 20 gitu ya. Ini tinggal kali silang aja, 20 kali 3, 60. X kali 1 X. Nah, berarti 1 ekor sapi butuh 60 hari. Sesuai ya? Karena 60 kan lebih besar daripada 20. Nah, selanjutnya untuk kambing. 5 ekor kambing itu butuh 40 hari. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan dari 1 ekor kambing? Misalkan Y. Kita menggunakan konsep yang serupa, 5 per 1 sama dengan Y per 40. 40 kali 5, 200 ya. Ini butuh 200 hari ya. Nah, terus pertanyaannya adalah berapa hari rumput tersebut akan habis jika dimakan oleh 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing sekaligus. Jadi dalam satu tempat itu ada 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing gitu ya. Berapa hari yang dibutuhkan? Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan rumus ini ya. 1 per variabel sapi ya, variabel pertama dibagi dengan variabel harinya gitu ya. Variabel hari pertama ditambah variabel 2 yaitu si kambing dibagi variabel hari kedua gitu ya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan berapa hari rumput tersebut akan habis yang dilakukan oleh dua hewan ini secara sekaligus. Ataupun kalian kalau misalkan ketemu soal yang serupa seperti ini, di mana kalian ingin menentukan berapa hari sih sesuatu itu akan terjadi saat dua objek atau dua subjek melakukannya secara sekaligus. Nah, kalian bisa menggunakan yang ini. Nanti kalau misalnya ada 3, tinggal tambahin aja. Plus P3 per P H3 gitu ya. P1-nya yang mana?
P1-nya yang sapi ya, berarti 2 ya. Karena kita ingin mencari 2 ekor sapi yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan. Per berapa hari? Kalau 2 ekor sapi ya berarti per pihak 1 per 60 ya. Ditambah P2-nya adalah 2 hari, 2 ekor kambing juga per 200. Sama dengan berapa nih? Mungkin ini 600 ya. Saya akan kebawahin 1 per 2, sebentar. 2 per 60 ditambah 2 per 600. 2 per 200. Ini kita dekatkan ke 600 ya. Karena dua-duanya memiliki faktor yang sama ya. 60 dikali berapa? Supaya jadi 600. 10 ya. Berarti atas bawahnya harus kali 10. 20 per 600 ditambah yang 200 ini kita kali dengan 3. Supaya yang bawahnya 600 juga. 6 ya. Jadinya 26 per 600. 26 per 600. Tinggal dibalik aja 600-nya jadi ke atas. 600 per 26. Berapa nih 600 dibagi 26? 2, 52, 80, 26 dikali, mungkin dikali 3, 18, 67 betul. 3, 78, 2, ya ini sekitar 23 hari lah ya hitungannya ya. Jadi ini yang paling dekat adalah 23 hari. Gitu ya. Jadi untuk menjawabnya kalian bisa gunakan rumus yang ini. Kalau misalkan kalian ketemu soal yang serupa, meskipun kasusnya bukan kambing dan sapi atau ya misalkan pekerja ya, pekerja 1 dan pekerja 2 bergabung gitu ya, kalian bisa menggunakan rumus yang serupa gitu ya, asalkan ya konsepnya sama. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.